Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Tabi pun. Ya, alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pembahasan tentang budaya positif yang dapat dilakukan di lembaga kita. Ya, terima kasih tentunya buat teman-teman yang dapat hadir dan mengisikan waktunya untuk kegiatan ini. Baiklah, untuk membuka acara ini kita buka dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira nih, kalau menurut teman-teman budaya positif itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Dari bahasa budaya, budaya itu apa? Coba, budaya, coba ibu, coba. Kebiasaan. Coba. Budaya itu kebiasaan ya. Kebiasaan ya. Kebiasaan positif, kebiasaan baik secara ini. Terima kasih Bu Ati, benar sekali. Kebiasaan positif itu kebiasaan baik ya. Budaya positif mengacu pada kebiasaan yang baik yang dapat dilakukan tentunya kita di lembaga. Nah, di sini ada pengertian dari budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di lembaga kita ya Ibu. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya ibu-ibu pasti sudah pernah mendengar apa ya profil pelajar Pancasila? Di dalamnya ada berapa poin? Ada yang ingat? Ibu? Lupa. Lupa ya Bu? Oke, next kita lihat. Iya. Bentar. Nih, di sini kita langsung the next profil pelajar Pancasila. Nah, di sini paradigma yang baru. Tentunya profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Sudah terlihat dengan jelas di antaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu ibu-ibu sudah mengajarkan ya kalau di sekolah masing-masing ya Bu ya. Insya Allah, iya siap. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Tuh di situ tercermin sekali, sudah dari bineka aja kita itu sudah terlihat berbeda-beda ya Ibu ya. Tentunya dengan perbedaan tetap kita harus bisa bersatu. Kemudian ada gotong royong. Kak anak-anak sudah mengajarkan gotong royong? Sudah ya, alhamdulillah ya. Salah satunya dengan apa Bu bergotong royong itu? Bergotong royong membersihkan mainan. Boleh Bu pakai ini. Oh ya. Iya. Bergotong royong membereskan atau membersihkan, merapikan mainan anak-anak setelah mereka bermain bersama. Iya, atau bergotong royong bersama-sama membersihkan kelas ketika ada sampah berserakan. Terima kasih Bu Des. Saya kasih tepuk tangan Bu Des. Ya teman-teman. Iya. Ternyata Bu gurunya emang hebat kita. Ya, selanjutnya ada kreatif. Tuh, ada yang namanya kreatif. Tentunya ibu-ibu tahu ya kreatif dia seperti apa ya.
terampil, dalam hal juga membuat sesuatu, berkarya. Nah, kemudian ada bernalar kritis. Apa ya bernalar kritis, Ibu? Anaknya Anak banyak bertanya. Oh iya, anak yang bertanya, ya bukan berarti anak itu, ih kepo amat ini anak. Ternyata anak itu pintar ya Ibu. Iya, menalarnya sudah ke jenjang yang, oh ini begini ya, oh begitu, iya. Terus yang terakhir ada mandiri. Nah, mandiri ini apalagi kita jenjang TK PAUD ya Ibu ya, tentunya kita selalu mengajarkan mandiri juga. Gimana membiasakan anak itu agar tidak selalu tergantung kepada orang lain tentunya ya Ibu. Kita lanjut ya. Di sini ada lagi yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ternyata ilusi guru mengontrol murid. Ternyata ada ilusinya ya Ibu ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Intinya gini Ibu, kita itu sebagai guru itu berpikiran bahwa dengan yang kita lakukan ini anak itu bisa menerapkannya begitu. Jadi intinya berpikir positif lah ya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitanya kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrolnya kebutuhan itu berbeda. Benar nggak Bu? Iya kan? Di kenyataan ternyata kebutuhan itu berbeda. Kemudian ada di stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tentunya kita memandang sesuatu pasti berbeda-beda ya. Ya. Terus ada lagi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami. Nah, selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun, semua perilaku itu memiliki tujuan. Iya kan? Walaupun kenyataannya di mata kita, waduh, itu salah. Ternyata di teori kontrol itu sudah ada di teori itu. Semua perilaku itu mempunyai tujuan tertentu. Benar sekali ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di teori itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, betul sekali. Kita tidak tergantung sama orang lainnya, Bu ya. Nah, selanjutnya ada saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kembali ke tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, diri sendiri tentunya. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Anda tidak kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tuh, kerjasama tentunya ya. Kemudian ada model berpikir kalah menang. Di teori kontrolnya ya positif, ada model berpikir menang dan kalah. Lanjut. Nah, di sini kembali lagi ke kita disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Wow, ternyata disiplin itu belajar ya Bu ya. Iya, kirain saya juga disiplin itu peraturan. Iya. Iya, ternyata di sini juga sudah dijelaskan artinya belajar. Disiplin mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tuh, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa, ada tanpanya Bu, imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi begini Bu, bukan berarti
kita sama peserta didik tidak boleh mengasih reward ya. Tapi reward itu lebih baiknya, alangkah baiknya jangan berupa benda. Rewardnya kasih apresiasi berupa tepukan, ayo kita kasih tepuk tangan buat teman kita, itu malah lebih baik dan lebih diingat tentunya, dengan tidak membiasakan memberikan barang-barang seperti itu. Dan jangan dengan ancaman atau hukuman. Ayo kerjakan ini menggambarnya. Nanti bu kalau tidak selesai, bu guru gak disuruh istirahat, gak usah main. Sebenarnya itu tidak boleh ya bu ya, karena itu berupa ancaman tentunya ya, ancaman. Dan ancaman itu menjerumus ke hukuman, iya kan, jatuhnya kita menghukum peserta didik. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi timbul motivasi dalam diri anak itu sendiri tentunya ya Bu ya. Lanjut ya Bu ya. Lanjut. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini saya mau minta tolong biar gak ngantuk karena kita hari sudah siap. Dimulai dari Ibu Des, bisa tolong membacakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Ibu Des dan membantu membacakan. Dan di sini sudah jelas, tadi sudah dijelaskan juga profil pelajar Pancasila. Tentunya inilah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan di organisasi kita atau di lembaga sekolah kita. Nah, yang kedua, minta tolong kepada Ibu Ati. Biar tak ngantuk ya Bu. Yang kedua, IBO Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terima kasih Bu Ati. Di sini ada IBO Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias sudah kita terapkan kepada anak-anak ya, Ibu tentunya? Sudah ya. Empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, yang ketiga saya minta tolong Ibu Meli ya, bantu biar tidak ngantuk. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, terima kasih Ibu Meli. Nah, di sini ada keterampilan hidup life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang tentunya harus kita terapkan di lembaga kita ya, Ibu khususnya. Di sini juga selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Oh, tentunya bicara kebutuhan banyak ya Bu. Kebutuhan kalau dijabarkan dari A sampai Z tidak habis. Nah, ini tapi ada kebutuhan yang mendasar sekali yang diperlukan oleh manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu kita penuhi dengan baik. Tentunya kita sebagai manusia melakukan hal itu tidak sih Bu? Iya ya Bu ya, benar sekali kita melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, nah di sini sudah jelas ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di antaranya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Benar sekali ya Bu, itu poinnya di bertahan hidup. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup mengusahakan gimana caranya supaya kita tetap bertahan hidup. Itu dari salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, ada kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, tentunya semua itu kita semua sebagai manusia merasakan hal itu ya Ibu ya. Memerlukan kasih sayang, memerlukan rasa diterima agar kita nyaman di lingkungan kita. Termasuk juga peserta didik loh Ibu. Semuanya pasti membutuhkan hal tersebut. Selanjutnya penguasaan. Di sini penguasaannya itu dalam hal yang positif tentunya ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui serta didengar. Itulah dari tujuan kita mempelajari kepada peserta didik tentang nilai kebajikan ya tadi ya, menghargai orang, tentunya berempati. Kembalinya ke sini ya Ibu ya, menghormati. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Wow, gambarnya hebat ya Bu, kebebasannya ada yang dilepas dari porkon. Nah, kebebasan di sini diartikan bahwa ada yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, intinya kebebasan di sini mandiri ya tentunya ya Ibu. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan itu meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Tentunya ibu-ibu juga tidak terlalu kaku ya dengan peserta didiknya, tidak selalu sama anak-anak tuh harus bersikap terlalu formal betul, tegas, benar, terlalu memberi hukuman. Kan itu tadi sudah dibilang tidak sebaiknya tidak dilakukan ya kita sebagai pendidik. Sebelum kita mulai lagi, kita breathing dulu ya. Semua berdiri yuk. Ya. Kita breathing arah pam-pam. Sudah pernah kan? Sudah pernah. Pam-pam, guri-guri, pam-pam, ada. Bisa Ibu kok. Ya. Ya, siapin musiknya. Three, four, 5, 6, 7.
perilaku manusia. Untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita lihat bersama-sama tadi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, di antaranya motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya kalau sudah gak nyaman kan kita sebagai manusia ini pastilah ya sudah gak nyaman gitu, mungkin akan menjauh dari suatu lingkungan kan ya itu. Nah, kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang motivasi intrinsik di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya intinya ya dari diri kita sendiri tadi ya Ibu ya. Ya. Di sini ada lagi penjabaran, ada tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Iya. Di sini hukuman itu bisa tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Menurut ibu-ibu boleh tidak ya kalau hukuman ini kita terapkan ke peserta didik kita? Gimana Ibu? Kalau berupa hukuman, baik tidak? Kurang efisien ya Ibu ya? Iya benar sekali. Nah selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah konsekuensi ini juga ternyata efisien gak ya kalau buat kita terapkan di lembaga kita? Masih kurang ya Ibu ya? Iya, karena masih ada nanti di sini walaupun dia sudah terencana, disepakati karena sesuai aturan, namun tetap murid itu kan nggak nyaman ya Bu ya, tentunya nanti mengacunya juga tetap ke hukuman kalau konsekuensi kan. Nah, ada yang terakhir restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bu, di restitusi ini anak-anak kan kita beritahu kesalahan mereka itu di mana. Kemudian kan kita bisa memberitahu gimana solusinya ya Nak ya. Gimana nanti ke depannya Nak ya. Nah, sepertinya yang efisien yang mana Bu kita terapkan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ini? Restitusi ya sepertinya ya. Sepakat ya Bu ya? Restitusi ini iya. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang kelima ada manajer. 5 posisi kontrol guru ini nanti akan kita belajar, kita terapkan di lembaga kita ya Ibu ya. Nah, kita jabarkan dulu. Nah, di sini ada yang namanya penghukum. Kita jabarkan, ada contohnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan fisik aja ya Bu ya, dari kata-kata juga udah menghukum ya tentunya ya. Di sini ada nih, guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan. Saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu sudah menghukum anak ya dengan verbal ya Bu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Terkadang kita pernah tidak mau berucap itu terhadap peserta didik? Pernah ya? Iya, kadang kok lama betul anakku yang satu ini gak selesai. Kadang kita mengeluarkan kata-kata itu kan? Pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah itu sudah menjurus ke penghukum Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada salah satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Jadi sepertinya tidak efisien ya Bu ya kalau kita menerapkan
penghukum ini ya kepada peserta didik kita. Ya, yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, bersalah juga ini kurang efisien buat kita terapkan di lembaga. Pada posisi ini, guru akan bersuaranya memang lebih lembut, kata-kata yang keluar dengan lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Ternyata Ibu, kata-kata itu membuat anak itu merasa bersalah ya. Jadi kita itu membuat anak itu seakan-akan semua terjadi karena salahnya. Ternyata itu juga kurang efisien ya Bu ya. Untuk kita terapkan di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri dia sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ternyata dengan kontrol yang membuat rasa bersalah juga, ini kurang efisien kita terapkan dengan peserta didik ya Bu. Nah, selanjutnya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Oh ya, posisi guru sebagai teman mempunyai hal positif dan negatif. Kenapa Bu positif dan negatif? Terkadang ya Bu ya, apalagi kita jenjang TK ya, terkadang posisi teman itu diperlukan ya. Iya, namun itu diperlukan pada saat-saat yang memang harus kita kondisi tersebut kita harus bisa memposisikan sebagai teman. Tapi kita lihat lagi nanti ada posisi yang paling efisien yang kita terapkan. Nah, ini ada posisi pemantau. Nah, pemantau ini dari kata pemantau aja kan sudah mengawasi. Jadi pada saat itu kita mengawasi, bertanggung jawab tentang perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Nih, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini juga sepertinya masih kurang efisien untuk diterapkan kepada peserta didik. Nih, yang terakhir. Nah, di sini ada namanya manajer. Manajer. Apa ya manajer ya Ibu? Kalau kita dalam bahasa ininya sehari-hari kita coba. Manajer itu kan mendampingi ya nggak sih? Ya? Mendampingi lah. Nah, sebagai manajer ini adalah posisi yang terakhir di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya dengan sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya. Nah, sampai di sini coba kita ini dulu lah ya. Tepuk dulu ya. Iya. Boleh tepuk dulu ya. Iya. Mau tepuk gimana ini? Tepuk semangat aja kayaknya ya. Biar semangat ya Bu ya sebentar ya. Iya. Yuk, kita tepuk semangat ya. Semangatnya kayaknya yang terbaru Bu ya. Tepuk semangat terbaru kita ya. Coba ya. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set, aha aha, nga, aha aha, nyat, aha aha, semangat. Iya, terima kasih Ibu, tetap semangat ya Bu ya, tetap semangat untuk kita selalu belajar tentunya. Iya, semangat itu diperlukan sekali ya Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita ini dulu ya, mau tanya jawab dulu. Apa kita lanjut dulu aja ya? Lanjut dulu aja ya, next dulu ya. Oke, lanjut dulu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai
atribut lengkap saat upacara bendera. Nih di penghukumannya, hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi harus itu. Pembuat merasa bersalah berapa kali? Contoh ininya ibu ya, penerapannya ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja membuat ibu kecewa. Nah itu dari pembuat bersalah. Dari kalau kontrolnya menggunakan posisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Ya sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini posisi teman. Ini posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu posisi pemantau. Nah ini posisi manajer yang paling efisien kita gunakan ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, di sini kan kita mempertanyakan dulu ya, Bu. Tidak langsung menghukum anak atau membuat anak itu merasa bersalah. Kan kita tanya baik-baik ya, Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jelas ya, Bu ya? Jelas sekali manajer ini yang efisien kita gunakan. Nah, di sini biar tak ngantuk nih. Coba kita tebak-tebakan, kira-kira di posisi mana yang dari kelima tadi? Atau yang merasa bersalah, atau merasa teman, atau sebagai pemantau, manajer ya. Kita lihat ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk di mana, Bu? Apa tadi? Ada yang kontrolnya sebagai teman, merasa bersalah, manajer. Satu lagi tadi pemantau. Kalau Ibu Meli apa? Kayaknya yang nomor 2 tadi. Yang apa itu? Merasa bersalah, pemantau, Merasa bersalah. Kalau menurut Bu Desri, masuk di situ kayaknya. Bu Desri gimana? Pemantau, merasa bersalah atau manajer? Yang mana kira-kira? Masuk di mana? Ayo Dedek, merasa bersalah atau ke pemantau atau manajer? Nanti kita lihat ada jawabannya di sini ya. Ya, ya Ibu, kita lihat benar nggak jawabannya? Hebat Bu Guru kita. Gitu dong Bu Guru, belajar terus. Sudah mulai paham ya Ibu ya? Alhamdulillah, insyaallah. Di sini ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada penghukum, ada merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Yang mana kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum kayak. Bu Meli penghukum, Bu Ati antara 5. Penghukum, merasa bersalah, manajer, pemantau. Gimana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Awas, ada Aku pemantau. ya boleh. Apalagi pemantau? Oh, sama Merasa bersalah, teman, manajer. yang jelas bukan manajer. Iya, yang jelas bukan itu ya Bu ya. Bu Meli pegang jawabannya. Mantau. Bu Meli apa? Penghukum. Bu mantau. Bu Des, kita lihat ya Ibu ya. Iya, kita sama-sama belajar ya Bu ya, sama-sama belajar. Oke. Bu Meli. Ya, dikasih tepuk tangan yang meriah. Kita lanjut. Masih ada satu lagi. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yakin? Benar? Terima kasih. Kita istirahat sebentar ya Ibu ya. Nah, ini tadi sudah belum ya? Belum ya. Nah, kita lanjut ya Ibu ya. Di sini ada pernyataan. Ayo lakukan demi ibu ya. Kira-kira apa nih?
teman, pemantau, bersalah, penghukum atau manajer? Bu Meli, biar nggak ngantuk. Lakukan demi Teman. Ya. Iya, teman ini. Bu Tik, gimana? Bu Des. Sepakat teman. Ternyata pemahaman kita hebat Bu Guru. Teman dari dulu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Manajer, pemantau, penghukum, teman, Penghukum. atau merasa bersalah. Apa? Bu Meli penghukum, Bu Ati gimana Ibu? Apa? Kira-kira kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum ya, posisi kontra penghukum ya. Gimana Bu Des? Sepakat? Manajer? Oh iya. Gak apa-apa, kita sama belajar. Kita gak ada pinter dan yang ini ya Bu ya, sama-sama belajar. Oke. Jadi Bu, kita ini coba kita perhatikan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti kan dipantau dia. Kan? Iya kan ke situ? Oh iya, begitu. Oke, next. Nah, sebelum lanjut keyakinan kelas, kita mau sesi tanya jawab dulu deh biar nggak ngantuk. Kira-kira ada nggak dari teman yang mau tanya jawab dulu? Ibu siapa yang mau duluan bertanya atau berbagi pengalaman boleh? Saya rasa ibu-ibu ini pengalamannya lebih banyak lah. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar ya. Kita gak mencari yang benar yang salah. Pokoknya kita sama-sama belajar. Ya silakan bertanya dulu siapa yang mau duluan. Iya. Iya, Ibu Meli dulu boleh. Di sini Bu saya mau tanya masalah restitusi. Iya. Nah, di sini Bu, masalah restitusi ini, apakah dalam melakukan restitusi ini harus di dalam ruangan yang tertutup? Oh gitu. Iya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini ya Bu ya. Iya, kayaknya seperti itu Bu yang ditanya. Iya siap. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Meli menanggapi tentang masalah restitusi ini. Sebelum saya menjawab, kayaknya pertanyaan yang kedua dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Iya. Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ya Bu ya. Ini menyangkut restitusi juga nih. Tapi pertanyaannya agak berbeda sedikit. Bagaimana tahapannya restitusi yang dapat dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Des dan Bu Mel. Bu Adi mau ada pertanyaan atau gimana? Belum. Oke, siap. Saya mencoba menjawab dulu pertanyaan nih Bu Meli dulu ya Bu Meli. Iya. Baiklah, tentunya restitusi ini kita melaksanakannya sebisa mungkin kita melihat kondisi dan situasi ya Bu. Nah, memang dari restitusi ini kita harus bisa menyesuaikan untuk menyelesaikan masalah peserta didik ini tentunya. Jika dinilai, dilihat dari kondisi harus di luar menyelesaikannya, ya itu boleh kita lakukan. Jadi tidak mesti harus di ruang tertutup. Anak itu misalnya harus berdua empat mata, tetapi kalau memang terdesak atau kondisi tidak memungkinkan, di luar juga nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu. Iya, tapi memang lebih baiknya agar anak itu merasa tidak terlalu misal di luar ya Bu ya. Anak-anak kan biasanya apalagi kita TK, ih kenapa itu si Ani, kenapa itu sama Bu Guru? Biasanya ya Bu ya, kalau memang bisa kita bawa ke ruang tertutup, kondisi yang memungkinkan, kita bawa dulu ke ruangan. Kalau memang harus diselesaikan di situ, ya tidak masalah. Jadi intinya menyesuaikan kondisi saja ya Ibu Meli ya. Ya, terima kasih Bu Meli. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Bu Des. Ya,
Pertanyaannya yaitu menanyakan tahapan restitusi ini. Tentunya dalam kita menerapkan restitusi ini, kita pertama harus menstabilkan dari identitas anak yang kita restitusi ini ya Ibu ya. Ya seperti kita menanyakan kembali lah ya, gimana nak hari ini kita menanyakan dulu lah anak itu gimana, jangan kita langsung apa kesalahan tadi ini itu, jangan ya Bu ya. Nah kemudian kita tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Nah memvalidasi tindakan ini baru kita menjelaskan, nah perbuatan seperti yang dilakukan tadi bagus tidak ya Naya untuk kita lakukan. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah dari kita memvalidasi tindakan itu, kemudian kita mencari keyakinan. Arti mencari keyakinan di sini kita memberi pemahaman ke anak loh Bu Des. Kita beri pemahaman bahwa kegiatan tersebut tidak baik Naya dilakukan. Sebenarnya boleh dilakukan misalnya begitu Ibu, tapi nanti ada waktunya ya, bisa ya Nak ya, bisa ya merubah sikapnya nanti ya. Nah sepertinya kan seperti itu ya kita di jenjang TK ya. Nah selanjutnya ada yang masih mau bertanya atau berbagi pendapat gimana ini? Bu Ati gimana mau berpendapat berbagi? Oh iya, pakai mic ya Bu ya biar kedengeran. Ya, selamat siang buat kita semua. Untuk kesempatan ini saya nggak bertanya, tapi saya mau bagi pengalaman bagaimana ketika di kelas. Kebetulan saya punya satu anak yang lumayan aktif di kelas. Jadi ketika jam belajar berlangsung, anak tersebut sering sedikit mengganggu teman yang ada di kanan kirinya ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, yang saya lakukan adalah saya bertanya. Saya memanggil dulu ya, saya panggil, saya tanya apa sih yang diomongin, apa yang dibuat, apa yang dikerjakan, kayak gitu. Terus setelah itu saya tanya, setelah mendengarkan penjelasan anak tersebut, saya juga menyampaikan sesuatu hal yang dimana ada tata tertib di dalam kelas. Nah, setelah itu saya bertanya pada anak, bagaimana kita mau lanjut belajar? Untuk kedepannya masih mau diulang lagi nggak? Mau ngobrol di kelas? Karena jam bermain kan sudah ada. Ya, dengan kondisi seperti itu, terkadang ada komitmen atau peraturan baru yang kami sepakati. Kayak gitu sih Bu untuk pengalaman di kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ati yang sudah bersedia membagi pengalamannya. Tentunya restitusi ini sudah sering ya kita lakukan ya, tanpa kita sadari sebenarnya sudah kita lakukan. Tapi dari pribadi saya juga sangat baru mengenal restitusi ini. Terus terang, iya dengan istilah restitusi. Semoga kita semua nanti bisa menerapkan restitusi ini di lembaga kita ya. Nah kita next ya Ibu. Ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, Bu Ati tadi sudah bilang kan ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, di sini kita mencoba menerapkan keyakinan kelas ya Ibu ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu, ternyata kita kalau membuat peraturan kelas, kita lebih saja mengacu pada pembentukan keyakinan kelas. Dan membuat keyakinan kelas ini disepakati oleh anak-anak. Kita membuatnya bersama-sama di dalam kelas. Seperti anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti kira-kira apa saja nak ya keyakinan kelas itu yang harus kita terapkan di kelas kita. Contoh ya Bu ya, kita harus menjaga kebersihan ya. Nah nanti keyakinan kelasnya bisa nih poin menjaga kebersihan kelas. Bisa ya Bu ya, nah bisa. Terus keyakinan kelas lagi seperti saling menghormati. Itu bisa kan ya Bu ya, masuk ke poin keyakinan kelas. Tapi disepakati bersama peserta didik kita tentunya.
Jadi mereka tahu, oh iya ya kemarin kan kita sudah sepakat bersama-sama. Makanya itu kita lebih ke pembentukan keyakinan kelas ya Bu. Nanti akan lebih bermakna ke anak-anak daripada peraturan. Kalau peraturan mereka merasa malah terkekang Ibu. Kalau kita bahas dengan keyakinan dan anak dilibatkan, insya Allah bisa. Insya Allah nanti kita terapkan ya Ibu ya. Ya nih ada contoh keyakinan kelas. Ada bertanggung jawab, bersikap jujur, bersikap tenang, sopan dan santun, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong dan menjaga kebersihan. Nah, tentunya nanti itu bisa kita kemas dengan cara kita memberi pengertian ke anak-anak. Apa nih keyakinan kelas yang mau kita gunakan di kelas kita? Jadi kesepakatan bersama. Lanjut, nah di sini masih ada kita mau bahas segitiga restitusi. Seperti yang tadi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya kita mengharapkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Ini ada tahapan segitiga restitusi yang seperti tadi sudah ditanyakan duluan sama Ibu Meli. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang berhubungan dengan peraturan kelas tadi ya Ibu, keyakinan kelas. Ya. Di sini ada menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini merupakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menghukum anak ya, berarti kita boleh nggak seperti itu, tapi ada waktunya. Nah itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah di sini kita bisa memberi pernyataan kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh seperti, kok anak kita yang satu ini sering makan di kelas ya Ibu ya. Nah kenapa ya anak ini suka makan di kelas? Kita bisa tanyakan, kamu pasti punya alasan kan mengapa makan di kelas? Nah pasti dia jawab nanti, entah katanya tadi nggak sarapan atau apa. Nah itu baik dilakukan. Itu tahapan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tentang kesepakatan yang kita buat tadi Ibu. Jadi, apa keyakinan kelas kita? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu keyakinan. Mau jadi anak pintar, nah, ya itu bagus itu. Merupakan tahapan dari restitusi juga. Ya. Nah, di sini ada penutup, ya. Tapi sebelum ditutup, ini ada tinggal terakhir penutup ya Bu ya. Sebelum ditutup, tapi kita ini sebentar lah ya Ibu ya. Kita SBK sebentar. Kayaknya tepuk yang satu ini sebenarnya sudah sering ya didengar ya. Tapi coba kita praktekkan lagi ya Bu ya. Nanti bisa juga kita berikan kepada peserta didik kita, biar anak-anak itu di kelas semangat ya Bu ya. Di kelas juga kita membiasakan memberikan ice breaking dengan anak-anak, biar anak-anak itu tidak bosan dan anak-anak itu lebih semangat. Tentunya dalam menerima pembelajaran mereka tidak kalau sudah males kan anak-anak biasanya udah nggak fokus lagi. Makanya harus sering-sering memberi ice breaking. Oke, ice breaking kita yang terakhir sebelum kita baca di penutup ya Ibu ya. Kita mau coba tepuk. Nanti gini Bu, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa kan Ibu? Bisa. Bu guru TK sudah pintar semua tepuk. Yuk, tepuk 1, tepuknya 1 lagi Bu ya. Yuk. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kenapa ya tepuknya dikasih pas terakhir? Ya nggak ngantuk ya Bu ya. Siap belajarnya kan udah tadi ya.
Iya, baiklah. Ini kita tutup dulu kanvanya ya. Kita baca dulu sama-sama. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Tuh, among kita ini. Bukan among-among ajong kalau bahasa kita ya Ibu ya. Bahasa Lampung sini among ajong kakek nenek ya. Nah, ini sebagai among menuntun ya, atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dari standar nasional pendidikan. Tentunya kita sebagai guru mengharapkan murid kita bisa mandiri ya Bu ya. Mandiri, tanggung jawab, menjadi pribadi yang kuat, hebat ya Ibu ya. Dan bangga ya Bu kalau anak didiknya telah menjadi polisi, menjadi dokter, rasanya bangga sekali ya Bu ya. Guru dan banyak profesi lainnya ya Ibu ya. Bahkan kalau ada yang jadi bupati ya Bu ya, siapa tahu ya Bu ya, anak murid kita ke depannya ada yang jadi gubernur, bahkan presiden ya. Amin. Iya benar sekali Bu. Baik Ibu, karena hari sudah siang Bu ya, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas waktunya, dan semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolahan kita khususnya, dan budaya positif juga di lingkungan kita. Ya amin, ya robbal alamin. Baiklah, saya sebagai pemateri mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan
Ya sama Yola, tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Sering ngobrol. Gini ya, sekarang Ibu mau tanya dulu sama Pia ya. Pia, kenapa tadi pada saat belajar kok Pianya mainan, ganggu temennya di kelas? Perbuatan yang baik bukan itu? Bukan, tidak ya? Iya, seharusnya Pia bagaimana sayang? Kalau lagi belajar? Diam. Pinter. Memperhatikan Bu Guru nggak? Merhatikan guru. Nah, untuk selanjutnya, Pia boleh main di dalam kelas, boleh bermain dengan teman, tapi pada waktu istirahat. Seperti itu ya sayangnya. Ya, mulai besok kalau lagi belajar, Pianya belajar dulu, jangan main dulu ya sayangnya. Karena ada waktunya pas apa ya? Pas istirahat. Nah, mau lah Bu Yunta. Coba lihat ya. Kenapa kemarin itu Bu Yunta kok makan di kelas pada saat belajar? Ayo. Karena nggak sarapan. Aduh, nggak sarapan pagi sayang. Nah, dengar ya, kita boleh makan di kelas, tapi ada waktunya ya. Ya, waktunya kapan? Pada saat istirahat. Makan nggak salah. Iya, betul boleh makan di kelas, tapi pada saat istirahat. Kemudian si Ola jangan lupa di rumah selalu sarapan sebelum berangkat sekolah. Ya Ola ya, coba lihat Ibu lagi. Ya, nah ya sarapan dulu sebelum berangkat di sekolah supaya nanti belajarnya tambah pintar. Si Pia juga nak ya. Pia boleh minta tolong jangan lagi mainan di dalam kelas kalau lagi belajar. Nggak boleh juga ganggu teman. Bisa ya nak ya? Bisa. Mau jadi anak apa? Anak pintar, anak yang soleha. Sebelum masuk kelas, patuh sama Ibu Guru ya. Ayo Pia, hebat. Ayo. Iya, salimnya. Assalamualaikum. Iya, yuk boleh masuk kelas yuk. Yuyun tidak memarahi kita. Yuyun sayang sama kita. Kita juga sayang sama Bu Yuyun.